Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Rian di channel YouTube saya Harvest. Di sini saya ingin berbagi lagi ya kepada teman-teman tips bagaimana cara agar tanaman kita, tanaman hidroponik ini bisa tumbuh kembangnya itu subur, bagus dan menyehatkan ya pokoknya. Jadi simak terus video ini agar informasi yang saya sampaikan tidak ada yang miss ya, sehingga nanti mungkin membingungkan teman-teman. Oke, mari langsung saja kita mulai membahas apa aja dan bagaimana caranya tips untuk agar tanaman kita ini sehat dan tumbuhnya bagus. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pemilihan bibit. Sangat penting kita memilih bibit yang berkualitas untuk tanaman kita. Apalagi untuk daerah dataran rendah seperti saya ini ya. Jadi sangat penting bibit yang memang bisa beradaptasi dengan daerah dataran rendah yang memang iklimnya panas, sehingga nanti dia bisa beradaptasi ya dengan baik. Ada beberapa contoh bibit yang bagus, contohnya selada ya yang seperti saya tanam ini. Saya menggunakan bibit Anizel. Jadi bibit Anizel ini bagus ya teman-teman. Dia mampu bertahan di daerah yang panas dan iklim yang dingin sekalipun. Jadi dia bisa beradaptasi dengan dua iklim ya, panas dan dingin. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mulai terjun di pertanian hidroponik. Untuk jika teman-teman kebingungan memilih bibit atau merek bibit yang mana, nantinya saya bisa merekomendasikan menggunakan bibit Anizel ya. Ada juga sih beberapa bibit yang lain yang bagus, contohnya seperti Caipira, Bohemia. Jadi mereka juga bisa beradaptasi di dataran rendah yang panas maupun di dataran tinggi ya. Jadi sangat bagus. Teman-teman bisa milih dari antara tiga itu ya. Terus yang kedua yang harus teman-teman perhatikan adalah sinar matahari. Jadi sinar matahari ini sangat penting buat tanaman, karena seperti yang kita tahu tanaman pasti apalagi yang memiliki zat hijau daun ya untuk berfotosintesis. Jadi sangat perlu sinar matahari itu bagi tanaman. Sebisa mungkin kalau teman-teman tanaman kita ini disinari oleh matahari itu minimal 6 jam. Ini pengalaman pribadi saya. Jika ingin memang benar-benar tanaman kita itu tumbuh bagus dan bagus dan sehat, jadi minimal 6 jam. Tapi bukan berarti kalau 3-4 jam itu tidak bisa tumbuh ya. Cuman kalau memang ingin benar-benar mendapatkan hasil yang sangat maksimal, minimal itu 6 jam. Terus yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah nutrisi ya. Nutrisi yang teman-teman larutkan ke dalam air tandon itu harus diperhatikan juga ya. ppm yang dibutuhkan oleh tanaman itu maksimalnya yang saya dapatkan dari referensi-referensi di internet itu 1200 sampai 1400.
Jadi teman-teman bisa searching juga ya di internet apakah yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Yang pasti pengalaman pribadi saya memang segitu ya, dan saya sudah mencobanya, ternyata memang bagus untuk pertumbuhan selada maupun apapun teman-teman yang nanti mau tanam. Jadi ppm yang bisa teman-teman larut, nutrisi yang teman-teman larutkan nanti, ppm-nya itu 1200 sampai 1400. Terus yang keempat yang harus teman-teman perhatikan lagi adalah air baku ya, air baku. Jadi apa itu air baku? Air baku adalah air biasa yang tidak terkontaminasi zat apapun ya, tidak berwarna, tidak beraroma. Jadi benar-benar air yang jernih yang bisa kita dapatkan, bisa dari air sumur, air hujan, air leding ya, bahkan air AC pun bisa kita gunakan untuk jadikan air baku untuk tanaman hidroponik kita. Air baku yang bagus itu kalau kita ukur ppm-nya itu di bawah 100 ya. Jadi semakin kecil ppm-nya itu semakin jernih dan bagus air bakunya. Terus pengalaman pribadi saya, air baku yang paling bagus itu air AC ya teman-teman. Dia benar-benar jernih di bawah 20 ppm-nya. Jadi sangat bagus untuk tanaman kita nantinya. Terus kalau teman-teman memang kesulitan untuk mendapatkan air AC, tetap bisa menggunakan air leding, air sumur, bahkan air hujan pun itu bagus. Saya sudah pernah mencobanya juga. Ya tergantung bagaimana teman-teman bisa mendapatkannya juga nanti ya. Tidak harus dipaksakan harus menggunakan air hujan ataupun air AC. Air leding pun bisa. Terus yang kelima yang harus teman-teman perhatikan adalah kadar oksigen ya. Kadar oksigen yang ada di dalam air. Karena memang ada oksigen terlarut yang tercampur di dalam air tandon. Itu sangat penting bagi pertumbuhan tanaman kita juga nantinya teman-teman. Jadi cara kita mendapatkan kadar oksigen yang optimal itu dengan cara mensirkulasi air yang ada di dalam tandon ini dengan cepat ya. Makanya saya menggunakan sistem NFT. Seperti di video saya yang sebelumnya, NFT ini memang lebih bagus agar mendapatkan kadar oksigen terlarut dalam air. Kenapa? Karena dia memang tidak tergenang ya. Dia akan terus mengalir dari tandon ke pipa dan kembali lagi ke tandon air. Jadi alirannya itu sangat cepat. Semakin cepat itu semakin bagus penyerapan kadar oksigen yang ada di dalam air. Jadi teman-teman harus perhatikan juga itu ya. Oksigen itu sangat penting. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa mencoba tips yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Jika ingin bertanya sesuatu atau tips dan trik yang lain, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan buat videonya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin itu aja, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.